ke Firenze. Oh, di dalam doang ya? Itu doang. Jadi benar-benar kayak terpenjara. Oh, jadi di dalam kapal lu nggak bisa Nggak keluar bisa keluar. jalan-jalan. Orang-orang juga mikir kalau umpamanya lo mau keluar, jadi kan sebelumnya kan kita dikasihin kayak apa sih, kesempatan buat keluar ini kan, keluar kapal, tapi banyak juga protokol yang harus diikuti. Jadi orang-orang jadi malas gitu loh, karena tiap lo keluar lo harus swab test dulu. Setiap negara ada rules masing-masing kalau kamu Iya. keluar ya. Habis itu lo swab test, lo bakalan swab karantin. Jadi swab karantin itu lo cuman bisa keluar kamar pada saat lo kerja doang. Selebihnya itu Hey, ni hao, selamat datang kembali di YouTube channel saya bersama saya Adrian Anwar. Baik teman-teman, mungkin di konten kali ini saya ingin berbahas lagi seputaran kapal pesiar. Mungkin ada sebulan kali saya nggak buat konten, mungkin ada kesibukan kerjaan yang baru karena boleh dibilang waktu saya belum bertepatan untuk buat konten. Tapi di kesempatan kali ini kenapa saya ingin buat konten, kebetulan ada teman spesial, boleh dibilang sahabat juga ya. Yang baru turun dari kapal di masa pandemi ini, yang boleh dibilang ini sangat beruntung sekali dapat schedule di masa pandemi. Ya. Sebelum saya bercerita panjang nih bro, saya baiknya saya panggil apa nih, bro, jeng atau apa ini? sister aja kali ya. lebih apa ya, boleh dibilang lebih slow gitu. Jadi panggil bro aja nih. Terserah deh. Yang nyamannya yang mana gitu. Bagusnya itu aja dulu kali ya. Perkenalkan dulu namamu siapa mungkin, terus kamu kerja di mana sekarang mungkin, karena teman-teman saya ini boleh dibilang atau subscriber saya banyak dari Jakarta mungkin, dari pokoknya tersebar sih pokoknya di seluruh Indonesia lah. Jadi perkenalkan dulu bro, namanya siapa, terus kamu kerja di mana sekarang? Oke, perkenalkan, nama saya Aldo. Saya kerja di kapal pesiar di Costa, dan last kontrak kemarin yang barusan ini saya terakhir di Costa Firenze. Ya, dan sekarang udah 3 kontrak sih. Udah 3 kontrak Costa Firenze. Baik, namanya Bro Aldo. Ini Bro Aldo. Bro Aldo. Supaya lebih slow gitu ya. Jadi Aldo sekarang sudah 3 kontrak di kapal pesiar di company Costa Cruise Line ya. Tapi di Costa saya dengar itu, bukan saya dengar, saya juga anak Costa juga sih. Ya, pura-pura gimana gitu. Kita kan ada dua boleh dibilang dua line ya, ada Eropa sama Asia. Nah, kamu ini di Eropa ya? Aku di Eropa. Oh, di Eropa. Jadi dapatnya kamu di Eropa. Di posisi terakhir kamu ini posisi apa nih? Posisi terakhir apa sih, housekeeping steward sih. Oh, housekeeping steward. Nah, di konten saya nih Aldo, boleh dibilang udah banyak sih bahas tentang gimana cara kita nge-apply kerja di kapal pesiar, berapa gaji ini, gaji itu, pokoknya udah banyak informasi yang saya sharing ke channel YouTube saya. Pokoknya udah banyak. Yang kita mau bahas untuk kali ini, kita ngobrol santai aja sambil ngopi, sambil cheers dulu dong. Ya, cheers dulu. Kita mau bahas atau kita mau berbagi sharing pengalaman kamu ini boleh dibilang sangat apa ya, worth it banget untuk di-share kepada teman-teman. Orang banyak berpikir, kok bisa sih kamu dapat schedule ke kapal pesiar untuk kerja di kapal pesiar? Nah, sekarang ini kita masih boleh dibilang ya, kita punya masalah dunia coronavirus. Nah, sedangkan kamu ini dapat schedule kerja di kapal pesiar. Gimana ceritanya tuh? Jadi sebelumnya itu kan saya juga nggak ada plan buat naik kapal pesiar kan, karena di sisi lain juga kan keluarga saya kan bilang jangan dulu. Soalnya kan sekarang kan lagi nggak ini kan, lagi apa sih, masih pandemi gitu. Masih pandemik, dan otomatis bakalan mengarah ke situ lah. Tapi itu udah jalan 6 bulan saya di rumah, dan pihak perusahaan udah mulai telepon kan untuk join kembali. Tapi pada saat itu saya konfirmasi dulu sama orang tua saya. Terus orang tua saya bilang ya tergantung dari kamunya lagi. Tapi kalau saya sih mending gak usah dulu. Tapi kamunya lagi mau gimana?
terus di situ saya masih berpikir ya udah deh mungkin belum saatnya dulu kan. Ya udah pas pertama kali telepon itu saya review dulu yang bagian Review. Review sebagian Alfa Magnesite. Alhamdulillah. Terus di telepon kedua saya masih tak review kan. Nggak previous, nggak mau berangkat, belum kekeh nggak mau berangkat Iya. karena masih pandemi ya. Terus yang telepon yang ketiga Iya. telepon kamu siap join nggak bla bla bla, dan pada saat itu emang udah jalan 9 bulan kan. Sudah 9 Iya. bulan di rumah nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain dan nggak tahu sih. Cuman nggak masuk ya. Udah gak ada uang juga nih. Dompet udah sekarat gitu. Ya udah Nggak ada pilihan. nggak ada pilihan, dan orang tua juga mungkin udah mikir ini sih udah lama banget gitu nggak naik, udah naik aja gitu kan, tapi nggak mau bilang gitu kan. Dan pada saat itu juga udah mikir sih ya kalau umpamanya gue masih tinggal di rumah ya, terus nggak ada penghasilan juga. Iya. Udahlah naik aja gitu kan. Kalau untuk urusan masalah coronanya udah nanti aja gitu kan, caranya sama yang di atas. At least lo bisa jaga diri lo sendiri, lo ngikutin protokol kesehatan bla bla bla. Nah makanya saya ambil keberanian buat naik, buat join. Join ke Wah, Itu bulan berapa sih kamu join? itu bulan Agustus. Bulan Agustus. Itu bulan Agustus tanggal berapa ya? 29 ya kayaknya. Bulan Agustus tahun kemarin apa tahun? Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Ya, tanggal 29. Tapi joinnya di kampus tanggal 4. Tanggal 4. Di karantina dulu segala Di karantina macam. dulu di hotel di Italia. Oh, Jadi sebelum berangkat itu harus di karantina dulu di Jakarta. Oh, di Jakarta karantina dulu. Sampai di sana karantina, Karantina lagi. lagi Oh, 5 hari di hotel. 5 hari di hotel. Di Itali berapa hari karantina? Di Italia 5 hari. 5 hari juga. Oh, 5 hari. Oh, di Jakarta 5 5 hari juga. Di sana juga Oh. 5 hari. Jadi kamu joinnya bulan Agustus ya tahun kemarin ya? Bulan Agustus. Kontrak terakhir nih kamu vacation bulan ini juga. Bulan ini juga. Berarti kamu udah baru banget nih di Baru di banget. Baru banget udah berapa lama di Jakarta. Jakarta? Kayaknya udah jalan berapa ya? 1 minggu nggak sih? Soalnya dari tanggal 5 gue udah sampai di Jakarta, kelar karantina tanggal 11 dan sekarang udah tanggal 12. Berarti udah seminggu lah ya? Iya, seminggu. Nah, pertanyaan saya, banyak nih informasi yang kita terima dari teman-teman mungkin atau dari media. Kapal pesiar itu belum ada, atau boleh saya bilang seluruh company kayaknya nggak ada passenger sama sekali. Nah, kamu nih join ke kapal, nggak ada passenger, nggak ada tamu, handle siapa coba? Jadi sebelumnya itu pas gua join sebelumnya ya, pas naik itu sebenarnya itu itu belum ada passenger, tapi planningannya itu bakalan ada. Dan emang ada sempat, itu adanya itu nggak sampai sebulan. Jadi istilahnya kayak semacam, kalau buat gue ya, yang gue pikir itu kayak semacam percobaan dulu gitu loh. Kalau umpamanya berjalan dengan lancar, terus nggak ada yang negatif juga kan, bakalan lanjut. Tapi kalau misalnya udah ada yang positif, bakalan close lagi. Jadi sempat itu ada passenger sekitar nggak sampai sebulan sih, habis itu udah nggak ada passenger sampai balik. Sampai balik. Nggak ada Selama passenger. 7 bulan kontrak itu nggak ada passenger sama sekali. 6 bulan sih. Oh, 6 bulan. Nah. Oh, tapi sempat ada passenger ya. Iya. Jadi nggak ada passenger sama sekali. Terus kamu di kapal kerja atau gimana gitu? Ya sebenarnya sih kerja, tapi kalau untuk dibandingin kerja pas normalnya sih ya lebih enakan kerja yang nggak ada passenger dibanding yang kerja pas lagi ada passenger. Karena kan kalau lo kerja ada passenger kan istilahnya kayak lo kayak di pos gitu kan. Tapi kalau nggak ada passenger ya udah santai aja gitu loh. At least station lo bersih, ya udah gitu aja sih. Intinya kerjaan kita nggak di pos. Nggak di pos. Tapi jam kerjanya gimana tuh? Kalau jam kerja sebenarnya sih tergantung dari ininya juga sih, atasannya. Jadi sebelumnya itu pas gua di Deliciosa kan, sebelum gua di transfer di Firenze, di Deliciosa itu sempat jam kerja itu 8 jam doang. 8 jam ya, 8 jam doang. Jadi masuk jam bukan shift pagi tuh, subuh sebenarnya sih, shift subuh. Subuh ya. Iya, dari jam 2 sampai jam berapa ya? Jam 10 ya kalau nggak salah. Jadi hitungannya kerja per day itu berapa jam coba? 8 jam doang. Oh, 8 jam doang. 8 jam doang. Itu kan nggak ada passenger, tapi daily pada saat ada passenger biasanya kerjanya bisa berapa jam? Kalau ya itu 11 jam. 11
12 jam, jadi- itu belum termasuk extend ya. Pas. Jadi Itu belum termasuk extend ya. selama pandemi kamu kerjanya cuma 8 jam. 8 jam doang. Dan boleh dibilang itu kamu kerja seriusnya mungkin sekitar 3 jam doang, selebihnya mau Ayo ya. Ada gimana sih? Harusnya nggak usah dibilang begini sih ya, Yun. Maksudnya, Kita maksudnya kita sharing aja. Kan? Tapi ya benar. Sharing aja mungkin teman-teman yang udah lama di rumah, mungkin kalian mau tahu itulah pengalaman kamu yang kamu rasakan selama pandemi di kapal. Jadi ada boleh dibilang ada suka dan dukanya. Jadi senangnya ini apa di selama pandemi ini kamu kerjanya senangnya itu apa bagi kamu tuh gimana? jadi gue buka-bukaan nih. Iya bukan kan kita kan berbagi pengalaman. Please, buat para asisten-asisten yang dekat sama gue, yang dekat sama saya, maaf ya, cuma jujur aja di sini ya. Ini cuma sebagai panduan, Pak. Iya. Pak. Jangan takut lah, biasa aja. Nggak ada passenger kok. Yang penting aman kerjaan kan. Iya. Kerjaan aman. Jadi pastinya. senangnya itu apa? Selama pandemi kamu di kapal pesiar kerjanya itu senangnya apa menurut kamu? Oke. Jadi pertama yang bikin gue senang kerja di kapal pesiar dalam keadaan seperti ini ya itu yang seperti yang gue bilang tadi, kerjanya santai banget. Jadi lo kerja, terakhir kan gue kan 10 jam. Jam kerja kan 10 jam sebelum 8 jam itu diubah lagi kan. Iya, iya. Seperti yang gue bilang tadi, setiap atasan itu beda-beda. Jadi di Lesio 8 jam, pas pindah ke Firenze 10 jam. Jadi dari 10 jam itu yang bisa dibilang lo benar-benar kerja banget itu cuma 3 jam doang. Jadi selebihnya itu lo ya udah, lo cuma mau jalan-jalan doang ke station lo Penting kita ngecek-cek ala gitu ya. Kayak pretending doang sih sebenarnya. Iya masalahnya coba dibayangkan station udah bersih. Kerjaan masih lama nih, jamnya masih lama. Masa udah bersih mau dibersihin lagi? Iya. Nggak mungkin lah, palingan kita cuma standby doang sambil ya mungkin kerja ala-ala gitu. Ala-ala aja gitu. Intinya station aman. Station aman, bersih. Lagi juga siapa juga yang mau kotor nggak ada. Iya, nggak ada. Cuma kita doang di situ. Itu ya. Jadi santai banget ya. Santai banget. Tapi yang kan udah bilang, kan kita udah bahas soal apa sih yang enaknya terus. Iya, senangnya. Senangnya. Enaknya apa tuh? Yang enaknya pasti nggak bisa keluar kapal, sama sekali nggak bisa keluar kapal. Selama 7 bulan nggak bisa keluar kapal? Nggak bisa sama sekali. Jadi gue benar-benar yang namanya cuma injak tanah itu pas gue transfer dari Deliciosa ke Firenze. Oh di dalam doang ya? Itu doang. Jadi benar-benar kayak terpenjara. Oh jadi di dalam kapal lo nggak bisa Nggak bisa keluar. jalan-jalan. Orang-orang juga mikir kalau umpamanya lo mau keluar, jadi kan sebelumnya kan kita dikasihin kayak kesempatan buat keluar ini kan, keluar kapal, tapi banyak juga protokol yang harus diikutin. Jadi orang-orang jadi malas gitu loh, karena tiap lo keluar lo harus fokus dulu. Tiap negara ada rules masing-masing kalau kamu Iya. keluar ya. Habis itu lo swab test, lo bakalan swab karantin. Jadi swab karantin itu lo cuman bisa keluar kamar pada saat lo kerja doang. Selebihnya itu udah di kamar aja. Dalam doang. Makanya orang-orang mikir. Jadi orang-orang gimana ya? Dalam sisi lainnya senang dapat kerjaan, masa pandemi dapat cuan, tapi boring banget pastinya. Boring. Iya, boring banget. Soalnya kita nggak bisa keluar Nggak bisa keluar. Gimana menurut kamu? Saya nggak tahu juga nih, saya nggak tahu, cuma dengar info juga dari teman-teman yang lagi di darat atau yang lagi di Indo, katanya banyak juga yang refuse gara-gara salarinya itu nggak full. Salary juga kita nggak dibayar full oleh company karena ya tahu sendiri nggak ada passenger ya, bisa dimaklumi karena nggak ada pendapatan. Emang itu benar atau gimana? Untuk pengalaman gue yang soal sehari full atau nggak fullnya sih, yang gue syukurin dari pertama gue embark sampai gue pulang, salary gue nggak pernah nggak full gitu loh. Jadi basic lo juga dapatnya. Basic. Tapi ada yang beberapa teman gue yang salary-nya nggak lama 3 bulan. Iya, sama seperti yang gue bilang sebelumnya, jadi beberapa teman gue yang di kapal itu ada yang salary-nya nggak masuk selama 3 bulan. Contohnya teman dekat gue kan dia kan posisinya animator. Animator. Terus ya udah, salary-nya nggak masuk 3 bulan dan gue juga nggak tahu alasannya kenapa gitu loh. Itu dari negara mana? Orang dari mana? Filipina. Oh, orang Dari Filipina. Ada juga sih yang dari Indonesia sebelumnya. Ada katanya sih salary nggak masuk 2 bulan 1 bulan gitu loh. Tapi maksudnya follow up dari company gimana tuh? Ya jadi kalau yang gua nangkap ceritanya dari mereka sih, istilahnya kalau yang bagian
officer yang di kapal itu dia kayak hands up gitu loh, dia angkat tangan karena yang masalah ini tuh langsung ke bagian pusatnya gitu. Jadi yang mereka yang mereka bisa lakukan itu cuma kayak ngirim email doang. Ngirim email report ke mereka, bahwasanya kru ini gajinya nggak masuk. Selebihnya mereka nggak bisa ngapain. Lumayan juga itu 3 bulan, anjir nggak masuk. 1 bulan aja kalau nggak full gaji gue udah stres, anjing ini 3 bulan bang. 3 bulan 3 bulan tidak digaji. Bulan, banyak ya masalah-masalah yang dihadapi selama pandemi ya, pokoknya banyak banget. Tapi bersyukurlah kamu kan dapat schedule dan gaji kamu udah basic digaji selama 7 bulan. Dibanding tinggal di rumah. Iya, dibanding tinggal di rumah doang, banyak teman-teman yang boleh dibilang yang pengen harapin schedule, termasuk saya juga, bro. Ya makanya gue doain semoga lu cepat Iya, berangkat. gue setahun lebih nih nggak dapat schedule sama sekali. Tapi tenang, dia masih banyak duit. Dia masih banyak side job. Bukan, maksudnya teman-teman yang lain mungkin ya sabar-sabar aja, mudah-mudahan kita berdoa bersama aja Iya, ya, berdoa bersama aja mudah-mudahan sih, pandemi semoga. ini cepat maksudnya cepat selesai, cepat teratasi dan kapal pesiar mulai kembali beroperasi lagi seperti semula dan gaji kita bukan basic salary lagi, dapat insentif dari kamu. Iya. Jadi banyak juga. Jadi untuk teman-teman nih udah didengar langsung nih saudara Aldo yang dapat kontrak di masa pandemi. Itulah pengalaman kamu ya selama 7 bulan. Mungkin apa yang mungkin bisa kamu kasih saran untuk teman-teman mungkin yang pertama yang baru pengen mau kerja di kapal pesiar atau mereka yang udah kerja di kapal pesiar yang lagi sementara tunggu schedule untuk kapal, mungkin sarannya yang bisa diberikan kepada mereka semua? Sarannya sih ya kalau menurut gue sih ya itu aja sih, tetap bersabar ya, terus banyak berdoa juga karena bukan cuma kalian doang yang sekarang masih banyak banget orang yang di luar sana yang berharap bisa naik ke kapal gitu loh. Tapi menurut kamu ini kapal pesiar udah mulai kembali normal atau gimana? Menurut kamu nih, karena kan kamu yang dapat schedule nih, udah dari kapal. Menurut kamu gimana? Belum ada informasi update ya untuk jadi sempat sih dari kemarin pas dari bulan berapa ya, bulan 12 kalau nggak salah ya, jadi mereka itu kayak planningin ini Costa del Sesa bakalan jalan kan, tapi ujungnya cancel lagi. Habis Costa del Sesa, Costa lain cancel lagi, dan ini yang Costa Esmeralda ya bulan 5 katanya. Lihat aja, kita sama berdoa aja sih semoga yang Esmeralda ini, Costa Esmeralda benar-benar jalan di bulan 5. Jadi ya bulan 5 pengen opening tuh. Bukan opening, maksudnya pengen udah ada passenger ya, mau ngangkut passenger katanya. Iya, mudah-mudahan aja ya teman-teman yang di rumah yang lagi tunggu schedule. Intinya kalau dari saya sih saran ke teman-teman untuk kalian yang udah pernah join di kapal pesiar, kalian cek aja dokumen aja dulu. Maksudnya mungkin ada yang nggak valid, mungkin mulai dari sekarang sih. Kalau saya sih mungkin dalam waktu dekat ini mudah-mudahan udah mau kembali normal lagi kapal pesiar, tapi dalam maksudnya dengan peraturan protokol yang sangat ketat. Tapi passengernya udah ada. Mungkin dalam waktu dekatnya. Tapi untuk teman-teman lebih fokus ke dokumen aja dulu, mungkin dikasih komplit apa yang kurang, pokoknya itu aja dikasih komplit aja. Dan mungkin yang terakhir nih Bro Aldo, mungkin teman-teman saya kan yang banyak nih sering nanya di kolom komentar tuh banyak sekali yang nanya tentang seputaran kapal pesiar yang mereka pengen join, terus apakah di masa pandemi ini ada vacancy yang buka di kapal pesiar. Jadi mungkin teman-teman yang mau pengen bertanya langsung kepada Bro Aldo, mungkin bisa saya buat di deskripsi Instagramnya Aldo mungkin. Of course, why not? Ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen langsung mau bertanya seputaran kapal pesiar atau agensi kapal pesiar yang ada di Jakarta, mungkin udah di mana, atau kalian mau tanya seputaran dunia housekeeping department, bisa kalian langsung follow Instagramnya Aldo, bisa di follow langsung, DM langsung, beliau akan jawab. Tapi jangan tanya yang aneh-aneh ya. Jangan tanya yang aneh-aneh. Tanya yang senormalnya aja ya. Jadi seputaran all about cruise line ya. Semua tentang kapal pesiar, jangan tanya yang lain-lain. Tapi kalau mau nanya sih nggak apa-apa. Jadi guys, mungkin di konten kali ini mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang lagi pengen join lagi ke kapal pesiar. Itulah keadaan yang bisa di-sharing Bro Aldo nih selama kerja di masa pandemi ya.
Jadi intinya kita bersama-sama berdoa supaya virus corona ini sudah hilang dan kita bisa kembali normal lagi ya, jadi kapal pesiar dan impian-impian yang sudah di planning pengen beli ini pengen beli itu bisa tercapai. Amin. Amin. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao. Ciao. Pertanyaan.